Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Kali ini kita punya sesuatu yang istimewa di episode hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari cerita ibu. Hari ini, kita akan membahas makhluk mitologi dari mitologi Nordik. Dia adalah Jormungandr. Ini adalah makhluk yang hampir sebagian besar orang tahu, tapi ada kisah-kisah dan cerita menarik loh tentang asal-usul makhluk mitologi yang satu ini. Sebelum kita terjun lebih dalam, ayo kita kenalan di kolom komentar. Saya ingin tahu apa pendapat kalian tentang topik ini. Di zaman kuno, di tengah ranah mitologi Nordik yang penuh misteri dan keajaiban, muncullah satu makhluk yang menggetarkan dunia dengan keberadaannya. Namanya adalah Jormungandr, ular raksasa yang melingkari dunia dalam kisah-kisah epik para dewa. Untuk memahami asal-usul makhluk ini, kita akan menjelajahi lorong waktu mitologi Nordik. Let's go! Jormungandr, yang juga dikenal sebagai Midgard Serpent, adalah makhluk yang muncul dalam mitologi Nordik. Menurut cerita-cerita Nordik kuno, Jormungandr adalah anak ketiga dari pasangan dewa Loki. Bentuk segelintir sumber menyebutkan Angerboda sebagai ibunya. Loki adalah dewa penuh kejahatan dan kekacauan dalam mitologi Nordik. Menurut legenda, Jormungandr adalah ular raksasa yang sangat besar dan tinggal di lautan yang mengelilingi Midgard, atau dunia manusia. Sifatnya yang kolosal membuatnya memiliki panjang yang luar biasa, mengelilingi bumi dan bahkan menggigit ekornya sendiri, membentuk lingkaran yang tak berujung. Keberadaan Jormungandr dianggap sebagai ancaman bagi para dewa, terutama dalam konteks ramalan mengenai akhir zaman di mitologi Nordik, yaitu Ragnarok. Dalam ramalan Nordik, dikatakan bahwa pada saat Ragnarok tiba, pertempuran besar antara kekuatan baik dan kejahatan akan meletus, dan Jormungandr akan memainkan peran penting dalam konflik tersebut. Menurut ramalan tersebut, Jormungandr akan bertarung melawan Dewa Petir Thor, dan pertarungan mereka akan berakhir dengan kematian keduanya. Loki adalah dewa dalam mitologi Nordik yang dikenal sebagai pembuat onar dan bentuk shifter. Ia adalah anak dari Laufey dan Farbauti. Meskipun ia adalah saudara tiri Odin, pemimpin para dewa Aesir, Loki seringkali bertindak dengan cara yang tidak dapat diprediksi dan sering menimbulkan masalah. Loki memiliki peran yang kompleks dalam mitologi Nordik. Meskipun ia dapat menjadi teman dan membantu para dewa Aesir, seringkali tindakannya membawa malapetaka. Salah satu tindakan terpentingnya adalah membantu menciptakan senjata yang akan menyebabkan kematian Baldur, salah satu dewa yang paling dicintai di sana. Sedangkan Angerboda adalah seorang Jotun, atau makhluk mitologis dalam mitologi Nordik. Ia disebutkan dalam beberapa sumber mitologi Nordik sebagai ibu dari tiga makhluk penting dari mitologi Nordik. Angerboda memiliki peran khusus dalam ramalan Ragnarok, atau peristiwa kiamat dalam mitologi Nordik. Anak-anaknya dianggap sebagai makhluk-makhluk yang akan berperan dalam peristiwa tersebut. Sebagai ibu dari makhluk-makhluk ini, Angerboda memiliki keterkaitan yang signifikan dengan ramalan tersebut dan menjadi bagian dari elemen kisah mitologi Nordik yang menentukan nasib dunia. Mereka memainkan peran penting dalam kisah-kisah mitologi Nordik, terutama terkait ramalan Ragnarok, sebuah peristiwa kiamat dalam mitologi Nordik di mana dunia akan berakhir. Loki dan Angerboda memiliki ketiga anak sekaligus makhluk penting dalam mitologi Nordik, diantaranya yaitu Jormungandr, ular Midgard, Fenrir, serigala raksasa, dan Hel, penguasa dunia bawah. Keberadaan Jormungandr menjadi bagian dari narasi kompleks mitologi Nordik yang penuh dengan dewa, makhluk supranatural, dan nasib dunia. Mitologi Nordik memberikan gambaran yang kaya mengenai konsep kekuatan alam dan perjuangan antara kekuatan yang baik dan jahat, dan Jormungandr menjadi salah satu elemen penting dalam mengekspresikan dinamika ini. Ragnarok bukanlah akhir seutuhnya, tetapi transformasi. Mitologi Nordik mengajarkan bahwa dari kehancuran, bisa muncul peluang dan kehidupan baru. Dunia yang baru muncul dari puncak kehancuran memberikan ruang bagi kisah-kisah baru dan perjalanan baru untuk dewa-dewa dan makhluk mitologis.
Oke, sekian pembahasan kita kali ini tentang makhluk dari mitologi Nordik. Semoga kisah kali ini bisa bermanfaat dan menjadi hiburan untuk mengisi waktu luangnya. Dan jangan lupa untuk subscribe sebagai tanda dukungan dari kalian agar saya semakin semangat untuk menghibur kalian di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye.